Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 2186206022 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tembus Saya. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kebahasaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pembentukan bunyi bahasa. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis pembentukan bunyi bahasa, apakah teman-teman sudah tahu apa itu bunyi bahasa? Dan apa saja jenis-jenis pembentukan bunyi bahasa? Jika teman-teman belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian bunyi bahasa. Istilah bunyi bahasa atau font adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu font yang berarti bunyi. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang dapat diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Pembahasan yang kedua yaitu tentang jenis-jenis pembentukan bunyi bahasa. Di sini kita akan membahas 4 jenis pembentukan bunyi bahasa, yaitu yang pertama bunyi nyaring dan tak nyaring, yang kedua bunyi tunggal dan bunyi rangkap, yang ketiga bunyi agresif dan bunyi impresif, dan yang terakhir yaitu bunyi geminat dan bunyi homorgan. Yang pertama yaitu bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring dibedakan berdasarkan penyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Derajat kenyaringan ditentukan oleh luas sempitnya atau besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diucapkan. Makin luas ruang resonansinya, maka makin rendah derajat kenyaringannya. Yang kedua yaitu bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Bunyi tunggal dan bunyi rangkap dibedakan berdasarkan perwujudannya dalam suku kata. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah bunyi tunggal. Bunyi tunggal vokal disebut juga dengan monoftong. Sedangkan bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Bunyi rangkap dapat berupa diftong maupun klaster. Diftong yang lazim disebut dengan vokal rangkap. Diftong adalah dua vokal yang dibaca satu bunyi. Dibentuk apabila keadaan posisi lidah saat mengucapkan vokal yang satu dengan vokal yang lainnya saling berbeda. Misalnya dalam diftong ai dalam kata sungai dan pandai, serta diftong au dalam kata harimau dan kacau. Sedangkan klaster yang lazim disebut dengan gugus konsonan. Klaster adalah dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Dibentuk apabila cara artikulasi atau tempat artikulasi dari kedua konsonan yang diucapkan saling berbeda titik. Misalnya, dalam gugus PR dalam kata produksi, prakarya, dan proses. Selain itu juga terdapat dalam gugus KR dalam kata kreatif, kritis, dan krisis, serta dalam gugus TR dalam kata tragedi dan juga tradisi. Yang ketiga yaitu bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara ke dalam paru-paru,
Sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap arus udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi egresif. Bunyi egresif dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu egresif pulmonik, dibentuk dengan cara mengecilkan rongga paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk melalui egresif pulmonik. Yang kedua yaitu egresif glotalik, dibentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup. Bunyi egresif glotalik disebut juga dengan bunyi ejektif yang ditandai dengan tanda apostrof. Sedangkan bunyi ingresif dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ingresif glotalik, memiliki kemiripan dengan cara pembentukan bunyi ingresif glotalik, hanya arus udara yang berbeda. Dibentuk dengan cara menghisap udara dan merapatkan pita suara sehingga glotis menutup. Adapun bunyi yang dihasilkan disebut implosif, yang ditandai dengan tanda melengkung ke sebelah kanan. Contohnya B, D, dan B. Yang kedua yaitu ingresif velarik, dibentuk dengan cara menghisap udara dan menaikkan pangkal lidah dalam langit-langit lunak bersama dengan merapatkan bibir. Begitu pula ujung lidah dirapatkan ke dalam gigi atau gusi. Yang keempat yaitu bunyi geminat dan bunyi homorgan. Geminat yaitu rentetan artikulasi yang sama sehingga menimbulkan ucapan panjang dalam bunyi tersebut. Contohnya Allah dan Assalamualaikum. Sedangkan homorgan yaitu bunyi-bunyi bahasa yang dibentuk oleh alat dan daerah artikulasi yang sama. Contohnya konsonan alveolar T, D, dan N, konsonan bilabial P, B, dan M, serta konsonan palatal C, J, dan N. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.